Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Adil Katalino Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, saya Fiona Anggreni SPC, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya bekerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas dengan jabatan yaitu Analis Ketahanan Keluarga di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pada sore hari ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul Penguatan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Lokus Stunting dengan Angket Pengasuhan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. Terlebih dahulu saya meminta izin untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Kondrat Sawang MPD selaku Coach Kelompok 2 yang telah dengan setia memberikan arahan, masukan, serta motivasi dari awal pelaksanaan pertemuan virtual pertama hingga ke tahap terakhir untuk penyelesaian laporan aktualisasi ini. Yang terhormat Ibu Natalia Wulandari SEMM selaku penguji, yang terhormat Ibu Novi Anggreni SPC selaku mentor dan juga Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. Latar belakang masalah laporan aktualisasi ini berangkat dari dinamika pelayanan publik yang dimana pelayanan publik merupakan hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai wujud nyata meraih cita-cita bangsa untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi setiap warga negara Indonesia. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam aparatur sipil negara, salah satu dari penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayanan publik. Kemudian termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelayan kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas sesuai tugas dan kewajiban kerja, salah satunya memberikan edukasi, advokasi, serta sebagai pembina pelaksana kegiatan program. Terkhusus pada bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, ada 5 program yang menjadi andalan sebagai pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat balita, remaja maupun lansia. Seperti UPPKA yang fokus pada kelompok ibu-ibu aseptor sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan pemasukan dan perekonomian keluarga. Kemudian ada genre yang fokus pada kegiatan remaja untuk mengedepankan pembentukan karakter remaja melalui edukasi dan vokasinya. Setelah itu dalam Tribina ada BKB Bina Keluarga Balita yang fokus pada layanan penyuluh bagi orang tua tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Kemudian ada BKB BKR merupakan Bina Keluarga Remaja merupakan kelompok kegiatan sebagai penyuluh orang tua untuk mendapatkan info, meningkatkan bimbingan dan tumbuh kembang remaja. Dan yang terakhir ada BKL Bina Keluarga Lansia yang merupakan kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia untuk bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para lansia. Pada saat ini BKKBN dan DP2KBP3A baik pada tingkat pusat dan tingkat kabupaten telah ditetapkan menjadi
ketua pelaksana dan juga sekretariat bagi tim percepatan penurunan stunting yang kini menjadi isu nasional yang secara resmi telah ditetapkan dan harus diselesaikan hingga tahun 2024. Melalui gerakan RUN pasti dengan 3 intervensi utama, DP2KB terus melakukan peningkatan dalam fungsi kelompok masyarakat yang utama menyasar kepada ibu hamil, balita usia 2 tahun, pasangan usia subur, dan keluarga dengan resiko stunting. Hal ini diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan penurunan stunting. Permasalahan yang terjadi saat ini terdapat pada kelompok bina keluarga balita yang seyogyanya memiliki fungsi penting dalam pencapaian tujuan kerja. Kelompok bina keluarga balita holistik integratif pada lokus stunting belum optimal. Pada kelompok PKBHI ini hanya fokus pada pengasuhan dan tumbuh kembang anak, namun belum memiliki alat ukur yang mampu menunjukkan sejauh mana peran orang tua menerapkan kartu kembang anak dan kartu menuju sehat untuk dilakukannya pencegahan stunting pada bayi atau balita. Hal ini disebabkan belum adanya alat ukur yang dapat memvalidasi pola pengasuhan yang diikuti dengan perkembangan grafik pada kartu kembang anak dan kartu menuju sehat oleh orang tua yang memiliki anak stunting. Oleh sebab itu, penulis mengajukan gagasan pemecahan masalah untuk membuat angket pengasuhan yang dilakukan pada kelompok BKBHI di Kabupaten Gunung Mas. Adapun gagasan pemecahan isu yang diajukan oleh penulis yaitu membuat angket pengasuhan dalam kegiatan kelompok bina keluarga balita holistik integratif yang diadakan bersamaan dengan kegiatan posyandu. Hal ini ditujukan untuk orang tua dengan anak yang telah terdiagnosa sebagai bayi stunting. Pembuatan angket pengasuhan bertujuan untuk mengetahui faktor pencetus bayi stunting dengan mengukur setiap aspek baik sanitasi, sumber gizi, dan pola pengasuhan atau kesehatan berdasarkan standar indikator pada kartu kembang anak dan kartu menuju sehat yang telah dimiliki orang tua. Realisasi tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama, melaporkan dan konsultasi bersama mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan referensi pustakaan sebagai pedoman penyusunan angket. Dan yang ketiga, menyusun daftar item angket. Dan yang keempat, melakukan diskusi daftar angket bersama mentor dan juga ahli yang berkaitan. Kemudian, melakukan pengambilan data dengan menggunakan angket pengasuhan. Selain itu, pengujian dan menganalisis hasil. Melakukan pengujian dan menganalisis hasil angket dengan metode integrasi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan, mendiskusikan hasil dan penyusun laporan rancangan kegiatan. Berikutnya pada tanggal 12 bulan September tahun 2022 melanjutkan tahapan kegiatan kedua yaitu mengumpulkan referensi pustaka sebagai pedoman penyusunan laporan. Hal yang dilakukan dengan kegiatan satu yaitu mempelajari aspek yaitu pola asuh atau kesehatan maupun sanitasi dan juga makanan bergizi seimbang. Pada tahapan ini nilai berakhlak dilakukan sebagaimana akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Hasil dari kegiatan ini yaitu pemahaman mengenai dimensi penyusunan angket pengasuhan. Selanjutnya menyusul kegiatan tahapan ketiga yaitu yang dilakukan pada tanggal 19 bulan September tahun 2022. Kegiatan yang diawali dengan menyusun daftar item angket yang dimana dilakukan
Kegiatan 1 yaitu membuat daftar pertanyaan berdasarkan dimensi. Kemudian dilakukan seleksi pertanyaan yang dianggap menjadi prioritas. Setelah itu, memilah pertanyaan atas pertanyaan tertutup dan juga terbuka. Dalam hal ini, nilai berakhlak yang dihasilkan adalah akuntabel, kemudian ada kompeten dan juga kolaboratif. Hasil yang didapatkan dari kegiatan 3 ini adalah draft pertanyaan angket atas masing-masing pertanyaan yang telah diajukan. Menyusul kegiatan sebelumnya, pada tanggal 19 bulan September tahun 2022, tahapan kegiatan 4 dilakukan, yaitu dengan melakukan diskusi daftar angket bersama mentor dan juga ahli yang berkaitan. Pada tahapan ini, yang dilakukan adalah menentukan panelis yang masing-masing mengevaluasi dimensi sesuai dengan bidangnya, dan dilanjutkan dengan memberikan scoring tiap angket. Pada tanggal 26 bulan September tahun 2022, menyusul kegiatan sebelumnya, saya melanjutkan kegiatan pada tahap kegiatan 5, yaitu melakukan pengambilan data dengan menggunakan angket. Hal yang pertama dilakukan di sini adalah menentukan jumlah responden sesuai dengan perhitungan. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dari angket dalam merawat anak. Serta memberikan instruksi pengerjaan angket kepada responden. Kemudian, hal yang dilakukan adalah melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 6. Kegiatan 6 sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pengujian serta menganalisis hasil angket dengan metode integrasi. Tahapan ini dilakukan adalah melakukan coding pada masing-masing angket yang telah terisi, disusul dengan output yang telah dihasilkan akan diinterpretasi. Kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan kartu kembang anak dan juga kartu menuju sehat. Tahapan lainnya, ketika telah membandingkan ketiganya, maka output ini akan dikategorikan berdasarkan tinggi dan rendah hasil scoring yang ditemukan. Terakhir adalah merekomendasikan sesuai dengan hasil scoring yang didapatkan oleh masing-masing responden. Dari hasil kegiatan 5 dan 6 ini, yang dihasilkan yaitu adalah akuntabel dan juga kolaboratif. Selain itu, output dan hasil yang didapatkan baik dari kegiatan 5 yaitu lembar angket yang memuat jawaban maupun respon dari responden yaitu orang tua balita. Dan kemudian juga saya dapat menjumpai responden untuk mengisi angket pengasuhan. Serta pada kegiatan 6 saya dapat mendapatkan hasil yaitu baik output maupun interpretasi dan juga rekomendasi sebagai hasil akhir dari angket ini. Pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022, tahapan kegiatan 7 yang merupakan tahapan terakhir dilakukan, yaitu sebagaimana mendiskusikan hasil dan menyusun laporan rancangan kegiatan. Pada kegiatan ini, hal yang dilakukan pertama adalah melaporkan hasil dari penggunaan angket-angket ini, baik dari hasil scoring dan juga interpretasi hingga pada rekomendasi dari temuan yang dilakukan. Kemudian disusul dengan menulis sesuai dengan hasil yang diperoleh dan juga menyimpulkan hasil tersebut serta menyerahkan hasil yang diperoleh. Tibalah pada hasil kegiatan aktualisasi dengan indikator pencapaian, yaitu pengetahuan di mana sebelumnya belum ada orang tua yang mengetahui bagaimana mengukur pengasuhan yang baik dan benar
sehingga bisa mereka terapkan dalam kehidupannya. Namun semenjak ada angket ini, mereka mengetahui bagaimana pengisian angket ini berguna untuk melihat pandangan mereka terhadap bahaya stunting dan juga faktor yang dapat mengancam kehidupan mereka, terutama anak-anak yang memiliki resiko stunting yang besar.